Ya, ya, selamat malam. Terima kasih untuk kehadirannya semua. Kami mengucapkan selamat datang untuk Bapak Dubes, Bapak Umar Hadi, lalu kepada presenter Bapak Mulyadi Sinung Haryono, Bapak Ahmad Sugiana, dan rekan-rekan APIK dan peserta yang lainnya. Selamat datang di APIK Perspektif Volume ke-6, diskusi klaster transportasi. Kita percaya hari ini kita akan punya banyak diskusi yang sangat bermanfaat. Untuk menyingkat waktu, mari kita langsung menuju ke acara yang pertama. Jadi, sebelumnya saya boleh share rundown acaranya, kurang lebihnya akan seperti ini. Jadi sambutan dari Ketua APIK, Mas Gregorius, lalu keynote speech dari Pak Dubes, lalu disambung dengan foto bersama sebentar, lalu dilanjutkan dengan kedua narasumber dan sesi tanya jawab akan dilakukan di akhir acara. Ya, langsung kita menuju ke acara yang pertama, sambutan dari Ketua APIK, Mas Gregorius Rio Nugroho Hardianto, dipersilakan. Terima kasih. Sebelumnya, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih banyak kami haturkan kepada Pak Dubes selaku Dewan Pengarah APIK yang malam ini sudah bersedia hadir untuk memberikan keynote speech di acara kita malam hari ini. Terima kasih juga kami haturkan pada Pak Mulyadi Sinung, dan Pak Ahmad selaku pembicara yang akan siap memberikan materi. Terlebih juga untuk teman-teman yang menyiapkan dari klaster transportasi, Mas Ivan, yang untuk menyiapkan acara ini, bersama Pak Ahmad juga ya, yang sebagai koordinator klaster transportasinya. Dan juga selamat datang saya sampaikan kepada para teman-teman APIK maupun kolaborator APIK dari BPPT dan dari beberapa institusi lainnya. Ya mungkin sebelumnya daripada kata sambutan, mungkin saya sedikit memperkenalkan APIK aja, karena tadi Pak Sinung kan kita sempat di awal sempat membahas ya bahwa berharap ada feedback dari teman-teman mahasiswa gitu, dari mahasiswa yang di Korea gitu ya, bisa ada masukan-masukan. Terlebih sekarang kita punya asosiasi baru, Pak, Asosiasi Peneliti Indonesia di Korea ini yang baru kita bentuk, juga berdasarkan arahan Pak Dubes. Kita bersama, waktu itu kita bentuk di KBRI bulan Desember, KBRI Seoul saat itu. Dan salah satunya klaster yang kita miliki dari 14 klaster adalah salah satunya klaster transportasi. Nah, malam hari ini kita melihat transportasi di Korea itu sangat baik, ya, cukup baik kita rasa, terutama transportasi umum, transportasi massalnya. Terus apa sih yang bisa kita pelajari dari Korea, dan juga bagaimana kita pengen tahu juga, gitu, teman-teman yang di Korea ini pengen tahu juga sejauh apa nih perkembangan teknologi transportasi, khususnya yang mungkin malam hari ini kita bahas, perkereta apian dulu gitu ya, perkereta apian di Indonesia gitu, khususnya yang semoga kita jadi lebih update sama teknologi Indonesia. Dan syukur-syukur kita bisa ngasih masukan, dan kedepannya kita bisa terus bekerja sama, kita bisa ngasih feedback yang baik, dan juga kita jadi tahu masalahnya apa. Teman-teman yang di Korea ini, yang di bawah arahannya Mas Ahmad ini, di klaster transportasi ini bisa ngasih solusi gitu. Harapan kita sih, harapannya juga ke sana gitu. Dan semoga diskusi hari ini lebih bisa membawa dampak yang baik, dan semoga semua berjalan dengan lancar. Dan selebihnya, kurang lebih mohon maaf, kita ada kesalahan teknis jadi tidak bisa live streaming malam ini, tapi paling tidak saya rekam supaya nanti mohon izin juga untuk Pak Sinung dan Pak Ahmad yang malam hari ini materinya nanti kita akan broadcast juga di YouTube, kita bisa saksikan lagi, bisa kita lagi gitu buat teman-teman APIK yang belum bisa menikmati malam hari ini. Itu aja mungkin dari saya, terima kasih. Sekali lagi saya kembalikan ke Mas Ivan. Ya, terima kasih Mas Rio. Kita melanjutkan ke sesi selanjutnya, keynote speech dari Bapak Dubes, Bapak Umar Hadi. Waktu dipersilakan kurang lebih 10 menit. Silakan, Pak. Baik, selamat malam semuanya. Saya lihat sudah ada Pak Wimpi. Selamat malam Pak Wimpi. Selamat malam Pak Umar Hadi. Kita ketemu lagi. Dulu ketemu langsung di Desember yang lalu di kantornya Bapak. Kami waktu itu mewakili BPPT waktu kerjasama antara KBPT dengan GTC, dengan KT. Sampai sekarang masih berlangsung, Pak. Banyak teman-teman Korea yang ngantor di tempat kantor kami di BPPT. Terima kasih atas supportnya dari Pak Dubes.
Mantap Pak, insya Allah. Monggo silakan Pak Dubes. Oke. Mas Rio dan kawan-kawan APIK yang saya banggakan, selamat malam juga kepada para pembicara, khususnya Pak Sinung dari BPPT, Mas A dan Mas Ahmad, dan tentunya moderator Mas Ivan. Ini jadi orang yang paling tidak ngerti teknologi disuruh bicara tentang kereta api di ini. Tapi begini, saya sebagai pengguna, penikmat, dan pengagum teknologi kereta api. Karena ketika mesin uap invensi mesin uap di Inggris, aplikasi yang paling merubah ekonomi dunia itu ya memang akhirnya kereta api, gitu. Tapi kalau pertanyaan besarnya, apakah di abad ke-21 ini kereta api masih ada masa depannya? Nah, ini pertanyaan loh, Mas Ahmad Sugiana, bukan ya, pertanyaan. Apakah teknologi kereta api ini sebagai alat mobility masih akan bisa bersaing dengan yang lain-lain? Karena kan dulu kereta api itu praktis menggantikan kereta kuda, ya, kereta kuda. Nah, lalu sementara sekarang kan sudah ada untuk drone yang mengangkut penumpang, drone yang mengangkut logistik dan sebagainya. Jadi kita harus ukur ke depan. Yang kedua, pertanyaan besar lagi, untuk negara seperti Indonesia, ketika kita masih harus mengejar berbagai ketertinggalan teknologi di era industri, di industrial era, kita di era revolusi industri saja masih banyak yang harus kita kejar. Tapi sekarang sebagian kecil negara di dunia sudah transformasi ke era digital. Memang di atas kertas, pemerintah kita sudah canangkan Indonesia 4.0 kan. Artinya memang kita juga ingin transformasi ke teknologi digital. Nah, apakah fokus pada teknologi di era industri bisa dipecah kepada kita fokus juga kepada teknologi-teknologi di era digital, atau menjadi satu kesatuan, disambung? Nah, ini pertanyaan besar lagi. Yang ketiga, begini, setahu saya di dunia ini tidak ada perusahaan kereta api yang untung kecuali di Perancis, SCNF. Ini data, tapi ini data 10 tahun yang lalu. Saya waktu di Belanda saya pelajari. Saya nggak tahu sekarang. Tapi waktu itu intinya even di negara-negara Eropa itu tidak ada kereta api yang untung. Nah, karena itu di banyak negara di Eropa itu governance perusahaan kereta api itu ruwet betul. Yang punya relnya siapa, yang punya ininya siapa, yang punya gerbongnya siapa, ruwet sekali itu governance. Nah, ini sementara di kita ketahui sendiri juga masih ya bisa dibilang dominasi kalau tidak monopoli dari BUMN kan masih sangat kental. Apakah berarti BUMN-nya memang disiapkan untuk rugi karena memang tidak untung atau bagaimana? Jadi lalu bagaimana pengembangan industrinya, karena ekosistem industrinya, apa relnya, sinyalnya, karena sinyal ya itu tadi 10 tahun yang lalu saya di Belanda itu impor sinyal kereta api cukup banyak itu dari Thales, itu jumlahnya agak besar. Setahu saya waktu itu ada rencana untuk alih teknologi ke salah satu BUMN, atau bagaimana, tapi saya nggak ngerti kelanjutannya bagaimana. Saya pengen dengar itu. Nah,
Kalau untuk kebutuhan Indonesia hari ini dan ke depan, kalau kita bicara 25-30 tahun ke depan, saya kira kebutuhannya itu paling enggak yang pemahaman saya kan ada 3. Satu, mobility untuk mass transit, ya, khususnya di kota-kota besar, Jakarta Raya, Jabodetabek, Surabaya dan sekitarnya, misalnya. Nah, ini teknologinya seperti apa? Setahu saya kalau light rail transit, LRT, ya, itu kan elemen safety-nya lebih berbeda dari kereta api yang biasa. Yang kedua, kebutuhan connecting sentra-sentra produksi, khususnya di sektor mineral dan perkebunan. Sebagai contoh, katakanlah di Sumatera Selatan, ketika kebun-kebun sawit demikian luasnya, apakah model transportasi kereta api untuk membawa produk dari kebun ke pabrik ke pelabuhan itu di tahun 2020 ini masih viable? Karena kalau di abad ke-19, awal abad ke-20 kan hebatnya Indonesia di situ, untuk kebun tebu, kebun macam-macam, ya. Makanya jalan kereta api, banyak kereta api yang melayani produksi perkebunan di Jawa khususnya. Atau yang mineral, contohnya ini kita dengan konsorsium besar di Korea kan lagi garap proyek besar di Halmahera itu yang untuk nikel menjadi lalu ada smelternya menjadi katode dan sebagainya sampai nanti ujungnya baterainya, pabrik baterainya di Jawa. Tapi apakah dalam proyek seperti itu juga viable? Ada teknologi kereta api, model pengguna kereta api yang masuk akal untuk digunakan. Yang ketiga, ini kebutuhan memecah isolasi. Ya, kita pahami masih banyak di wilayah Republik kita, khususnya di Pulau Kalimantan dan di Pulau Papua, yang masih banyak isolated sentra-sentra penduduk yang terisolasi. Apakah kereta api bisa jadi opsi untuk itu pertanyaannya. Yang terakhir juga saya kira pada malam ini yang kita harapkan tentunya mendapat pengetahuan baru mengenai teknologi-teknologi yang sedang berkembang. Karena saya orang awam, bukan orang kereta, saya perhatikan paling tidak ada 3 teknologi yang saya ingin tahu perkembangan termutakhirnya di dunia ini. Yang pertama, teknologi mesinnya, engine-nya. Apakah dari uap, diesel, listrik, what's next? Apakah kereta api bertenaga baterai itu masuk akal misalnya? Karena saya pernah datang ke pabriknya Hyundai Rotem ya di mana itu, di bawah itu di dekat Busan. Hyundai Rotem itu yang bikin car-nya untuk LRT yang di Jakarta itu, yang itu mereka di R&D-nya itu kan mesin penggerak itu jadi motor-motor kecil yang lagi kembali langsung di roda ya. Dan itu mestinya lebih banyak baterai, ya kan, listrik. Jadi itu di engine-nya. Yang kedua relnya sendiri, railway-nya sendiri, relnya ini. Jadi kalau saya pikir-pikir kan teknologi rel itu mungkin termasuk teknologi yang paling lambat evolusinya, karena dari zaman abad ke-19 sampai sekarang ya gitu-gitu aja.
Saya pengen tahu ini apakah ada komposit baru, apakah kalau yang kedepannya kan waktu ada yang magnetik segala macam. Tapi viability-nya, aplikasinya untuk di Indonesia khususnya seperti apa? Yang terakhir teknologi yang terkait dengan safety dan connectivity ya dengan digital technology, artificial intelligence dan sebagainya, sehingga perjalanan kereta api itu lebih aman dan nyaman. Dan tadi memang harus ada asumsi saya harus ada upaya menurunkan cost yang cukup drastis sehingga perusahaan kereta api itu tidak menjadi perusahaan yang rugi. Saya kira itu sebagai pengantar, saya kira bukan keynote speech tapi pengantar, pemancing diskusi. Nah, kalau Korea Selatan ini saya sudah datang ke KRNA, saya sering bicara sama Corel, pabrik-pabriknya Hyundai Rotem, kantor perwakilannya Thales saya sudah datangi di sini. Jadi Korea Selatan ini kan dia fast follower, dia copy banyak macam-macam teknologi, dia copy aja, tapi sekarang dia menjadi first mover. Jadi di KRNA itu, di R&D unitnya itu saya pernah dikasih lihat apa elemen-elemen yang dia lagi bikin R&D-nya, termasuk di perusahaannya, terutama Hyundai Rotem, yang memang akan maju. Dan juga Korea ini karena dia tahu pasar di Koreanya kecil, ya tidak akan berkembang banyak, makanya dia ngotot sekali pengen ekspor. Yang dia tawarkan sebetulnya model yang seperti dia dengan Turki. Di Turki itu kan yang untuk LRT-nya segala macam, saya bangunnya KRNA sama Hyundai Rotem. Tapi kemudian di apa istilahnya akhirnya dikerjasamakan dengan perusahaan Turki dan menjadi betul-betul menjadi Turki. Jadi Turki cepat itu perkembangannya setelah Korea masuk. Apakah model itu kita mau atau kita mau pilih tetap beli dan impor terus? Nah, ini pertanyaan besarnya. Saya kira itu Pak Ivan, terima kasih. Silakan. Ya, terima kasih banyak Pak untuk bahan diskusinya. Saya yakin malam ini akan jadi malam yang sangat menarik dan saya yakin nanti kedua pembicara akan mengulas dengan sangat baik. Sebelum masuk ke pembicara, saya mohon izin Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian yang hadir untuk menyalakan video supaya kita bisa berfoto bersama sejenak. Ya, sekali lagi dimohon menyalakan videonya bagi yang berkenan supaya bisa difoto. Sesi foto dulu ya, Mas Ivan ya? Iya, iya. Monggo Mas Zulfikar, Mas Siko, Mas Febri, Mbak Du Rivalita. Pak Joko, silakan. Ya, selamat datang Pak Joko. Ya, Mas Zulfikar, Rusashi, Mas Rizky, Febri. Mungkin dengerin aja ya kali ya, lagi di jalan. Iya, oke. Kalau gitu kita ambil fotonya ya. Oke. Oke. 1, 2, 3. Ya, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Oke, thank you Mas Ivan. Rizky masih di mobil tuh. Ya, setelah ulasan yang sangat baik dari Bapak Dubes, kini kita melanjutkan ke kedua narasumber. Sharing yang pertama akan dimulai oleh Bapak Ahmad Sukiana. Waktunya kurang lebih 15 menit. Dipersilahkan. Ya, sebentar saya
Udah muncul ya, Mas Ivan? Mas Ivan, ini Sudah, Pak. udah ya? Sudah, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih ini Pak Dubes atas kesediaannya. Terus juga Pak Sinung dan dari jajaran BPPT, para pengurus APIK dan yang lain ya semuanya. Ya pertama, ya saya sebagai koordinator klaster transportasi gitu ya, ingin menyampaikan bahwa ini mungkin launching pertama kita ngundang eksternal gitu ya. Jadi ke depan saya sudah bicara dengan beberapa ya stakeholder di Indonesia seperti PT KAI, terus PT Inkalen, terus dengan Kementerian Perhubungan gitu kan ya. Ya mereka ya rata-rata bersedia untuk sharing gitu kan ya. Bahkan ada saran misalkan dari KAI misalkan pada saat mereka jadi narasumber minta didampingi juga dari narasumber partner di Korea, misalkan dari Korel atau dari Seoul Metro gitu. Nah ini mungkin kita agendakan untuk ya minimal 3 bulanan lah kalau bisa setiap bulan gitu ya. Itu ya rencananya programnya gitu ya sebagai ya informasi mungkin Pak Dubes dan yang lain-lain. Ya berikutnya ini tadi sebenarnya kalau saya catat sudah cukup banyak pertanyaan yang harus saya jelaskan ya dari Pak Dubes itu. Ya saya coba dengan waktu yang terbatas ini sambil ya saya mungkin menyampaikan materi. Mungkin dari materi ini ada beberapa yang mungkin bisa menjawab ya beberapa pertanyaan. Ya. Untuk ya pengembangan railway, ya mungkin saya bisa cerita lebih banyak di Korea ya. Mungkin kalau di Indonesia saya bahkan agak terbatas ya karena data dan lain-lain kadang-kadang ya nggak mudah untuk dapat di Indonesia itu ya. Mungkin nanti ya untuk hal-hal yang di khusus Indonesia saya coba secara ya general. Ini ada beberapa gitu walaupun nanti saya mungkin akan saya skip beberapa slide mungkin yang tidak ya langsung berkaitan. Ya pertama tentang tren ya tadi memang ada dari Pak Dubes bahwa bagaimana prospek kereta api ke depan gitu apakah masih menjadi mode transportasi yang prospektif atau tidak itu kan memang ya kalau kita melihat tren dan kebijakan perkereta apian ya ya secara perkembangan tadi ya sosial ekonomi ini memang menuntut ya perubahan di ya kebijakan kereta api sendiri sehingga ini akhirnya menuntut bagaimana environment di railway-nya sendiri gitu. Jadi yang paling terbaru tentunya dengan COVID ini gitu. Jadi sekarang kita di Eropa terus di ya berbagai negara kayak di Korea sendiri apakah COVID ini saya kita misalkan merubah misalkan layanan di kereta api atau mau seperti apa gitu. Ini memang sedang dirumuskan gitu kan ya. Terutama akhirnya muncul pemikiran bahwa berarti ada kaitan dengan tadi perubahan misalkan ada wabah atau apa harus ada antisipasi ya terutama jadi bukan safety saja berarti nanti ada tambahan lagi healthy-nya itu ya berkaitan dengan kesehatan gitu. Jadi kalau bicara misalkan ya perubahan ini ternyata gitu kan kereta api tetap masih mendapatkan tadi ya demand yang cukup besar gitu kan ya. Jadi walaupun ya dengan sekarang ya tadi apalagi mungkin kalau di Indonesia transportasi online itu gitu banyak berkembang gitu kan ya. Tapi kalau kita perhatikan di dunia ya terutama negara-negara maju ya mereka tetap menjadikan kereta api sebagai mode transportasi utama gitu ya. Gitu karena berbagai kelebihannya. Kalau bicara data memang nanti ada kaitannya dengan ini ya mungkin ini
Salah satu misalkan perubahan peran dari kereta api gitu kan, dari sisi ya domain, fokus, terus karakteristik gitu ya. Jadi ke depan memang ya kita bicara efisiensi ya untuk operasi ya. Jadi ya masalah biaya, terus masalah bagaimana penggunaan teknologi gitu. Jadi nanti optimasi itu kalau mungkin sebelumnya kita masih parsial gitu. Ke depan kita benar-benar ya menerapkan full automation dan otomatis ini harus mengimplementasikan ya tadi ya convergence with other industrial technology. Jadi kita harus apply teknologi-teknologi yang sangat berkaitan gitu kan. Nanti mungkin di belakang ada teknologi apa saja berkaitan dengan ya fokus juga kita lihat bahwa ya kalau dulu kita mengandalkan tadi permintaan dari ya secara sosial maupun ekonomi gitu. Tapi ke depan memang kita ya bukan sekedar itu tapi juga menyelesaikan masalah-masalah ya terutama ya tadi ya perkembangan dari sustainability terus otomatis kalau bicara terutama kereta penumpang gitu itu tidak ada batas kepuasan untuk servisnya servisnya gitu. Jadi pasti orang sekarang mungkin dulu kayak layanan koneksi internet ya mungkin dulu kita dengan 3G udah cukup, ternyata 4G di Korea terus akhirnya sekarang 5G terus ke depan bahkan mungkin 6G dan lain-lain. Dan secara tujuan ya memang bagaimanapun yang utama adalah safety gitu kan. Jadi safety di kereta api bagaimanapun masih dianggap yang paling untuk transportasi massal gitu kan ya, dianggap safety-nya yang paling baik ya dibandingkan dengan yang lain kan seperti itu. Gitu makanya ada standarisasi safety gitu di internasional gitu kan ya. Dan ini diterapkan di berbagai negara. Terus juga ya masalah kenyamanan gitu kan ya. Nah, ini ya kembali lagi kalau kereta penumpang itu ya memang itu enggak mudah ya. Jadi harus banyak istilahnya survei atau istilahnya mendapatkan feedback ya dari penumpang atau dari ya customer gitu. Terus ya tadi ya ada kaitan juga dengan ya mobility activity, terus ada accessibility connectivity gitu ya. Dan ini memang menjadi tujuan untuk ke depan. Terus juga yang jelas ya sustainability ya. Jadi bagaimana tadi ya ya mengurangi beban lingkungan ini memang jadi isu besar di kereta api gitu kan ya. Terus ya energi ya jelas gitu kan ya, dan ya ekonomi ya itu jelas pasti setiap aktivitas gitu kan ya itu yang alami adalah aktivitas ya bisnis ya dari sisi ekonominya seperti apa. Ini yang kita katakan 5 gitu, dari 5 tujuan ini gitu kan ya. Akhirnya ya kita kembangkan misalkan tren bahwa teknologi apa untuk misalkan meningkatkan kapasitas ya. Jadi faktanya terutama di kota-kota besar ya. Jadi kapasitas itu penumpang itu selalu bertambah gitu kan ya. Dan di sini ya kita ya kalau bicara keretanya otomatis misalkan gerbongnya diperlebar atau misalkan diperpanjang kan gitu kan ya. Atau kita tambah berapa gerbong kan gitu kan ya. Jadi terutama kalau untuk jarak jauh biasanya kan ya kayak KTX bisa sampai 20 car ya atau 20 gerbong. Kalau misalkan mungkin kereta metro gitu kan atau subway paling mungkin sampai 12 ya gitu kan atau mungkin kalau di Korea 10. Akhirnya kita misalkan melibatkan berbagai teknologi ya terutama ya untuk safety, capacity, terus bagaimana ya tadi biaya, terus ya layanan ya kenyamanan tadi. Gitu. Jadi semua memang kita kembangkan gitu kan. Terus apalagi di sekarang gitu kan ya, jadi revolusi industri 4.0 ini gitu kan ya. Jadi railway mau tak mau juga ya tadi ya, kalau dulu mungkin terpisah gitu kan ya.
sekarang kita mau tak mau misalkan dari sisi ya speed ya, revolusi kecepatan ya kan ya. Ini ya di Korea khususnya. Kita ya mungkin KTX sekarang kan sampai 350 ya. Korea sekarang sedang mengembangkan yang namanya apa HEMU ya disebutnya. Ya kecepatan 430 walaupun mungkin kayak di Jepang atau Perancis dia udah ada sampai berapa 600 atau 500 ya di Perancis rekor terbaru itu. Tapi juga ya mengejar yang kecepatan sampai 1.200 km per jam. Jadi ini kecepatan apa pesawat gitu ya. Kita ya istilahnya teknologinya adalah hyperloop gitu ya. Memang biasanya untuk daratan gitu ya, yang apa luas gitu, biasanya kita gunakan kereta api gitu kan ya. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk misalkan yang lautan pun kita misalkan hubungkan kalau memang titik-titik itu strategis terutama memang dari sisi ekonomi ya gitu kan ya. Seperti misalkan dari Inggris ke apa London ke Paris gitu ya. Itu pakai apa bawah laut gitu ya. Atau mungkin di negara itu sendiri kayak misalkan di Jepang. Gitu. Jadi dari satu pulau ke pulau yang lain. Nah, memang ya kalau kita lihat sebenarnya Korea itu apa negaranya kan kecil sebenarnya dari Seoul ke Busan kan paling sekitar 500 kilometer atau ya mungkin setengahnya Pulau Jawa gitu ya. Tapi mereka visinya mengejar Hyperloop tetap dikejar karena nanti mungkin dia akan mengejar mungkin nanti di proyek di belakang, di slide belakang nanti akan menghubungkan ke Eropa sebenarnya. Dari sisi waktu ya mereka tidak ya berpuas diri pada saat KTX dia udah bisa produksi sendiri, ngembangkan sendiri. Dia akhirnya ngembangkan terus misalkan KTX-nya ditingkatkan gitu kan ya. Terus nah ini yang dilibatkan gitu. Jadi di era yang ya tadi memang ya dari ya Pak Dubes bahwa bagaimana dengan koneksinya. Jadi ya di era yang hyper connection ini dan super intelligent ini gitu. Jadi memang ya mau tak mau railway itu akhirnya melibatkan ya tadi apa artificial intelligence, terus ya big data dan lain-lain tentunya ya. Dan otomatis nanti pasti mengurangi peran petugas ya atau istilahnya orang itu dalam operasi kereta api. Dan ya ini ya terutama kalau bicara pelayanan terhadap penumpang memang ya itu tidak akan pernah berhenti gitu kan. Itu jadi ya ke depan disebutnya apa smart rail ya itu. Jadi bagaimana kita berpacu dengan tadi apa pesawat gitu kan ya si kereta ini. Terus ya mungkin ini di Korea sendiri pengembangan riset dan development gitu. Jadi mereka memang selalu membandingkan dengan negara lain gitu. Jadi walaupun dia negaranya kecil gitu kan, tapi secara teknologi dia selalu berusaha mengejar kemajuan teknologi kereta api negara lain. Misalkan yang ya ini misalkan yang terbaru kan dari Prancis ya, ya mungkin yang terbaru sampai 600 ya gitu. Itu jadi beberapa misalkan dia di Prancis, di Jepang, terus di Cina udah jelas, terus di Jerman dan lain-lain. Selain yaitu biasanya untuk kereta jarak jauh atau long distance. Untuk kereta metro atau perkotaan memang ini juga dicari misalkan mana yang paling pas gitu kan ya. Jadi makanya mereka biasanya lihat misalkan di Eropa ada streetcar ya atau tram gitu kan ya. Di Korea sendiri memang ya jarang ya tram, rata-rata mungkin dia kembangkan berbasis rel atau ya monorail ya gitu ya. Atau mungkin nanti ada juga maglev untuk yang sudah di launching ya di Bandara Incheon ya. Nah, ini yang kenapa mereka walaupun negara kecil tapi dia ngembangkan sampai ke kecepatan tadi ya 1.200 atau hyperloop. Karena mereka memang ingin menghubungkan gitu dengan ini jalur sebutnya Euro Asia ya. Jadi Eropa ke Asia gitu nanti lewat Korea Utara gitu. Makanya ini dikaitkan dengan ya politik juga bahwa
Ini harus dengan Korea Utara itu harus segera bisa tadi bersatu gitu. Terlepas ya secara politik masih belum, tapi minimal mereka akan menghubungkan jalur trans Eropa Asia tadi. Dan dari situ ya seperti ya kalau sekarang Cina sudah berhasil sampai ke London ya, Korea pun dia berharap seperti itu. Ya ini yang ya super ya high speed magnetic maglevnya gitu kan. Terus ya otomatis ya dikombinasikan dengan ya ICT, IE dan lain-lain. Ini mungkin saya skip saja sepertinya ini. Nah, ini yang mungkin terbaru walaupun di negara-negara lain juga sudah. Jadi untuk di perkotaan biasanya mereka seperti ya mobil yang kayak Google ya. Jadi apa namanya? Driverless ya, istilahnya otomatis. Jadi nanti kereta itu kalau sekarang kan menggunakan train control gitu ya. Kalau nanti hanya komunikasi antar dua kereta saja beriringan, jadi disebutnya autonomous train control system. Dan ini di negara-negara lain kayak di Jepang, Cina, dan Eropa juga sebenarnya sedang dikembangkan. Itu ya mungkin ya terakhir mungkin di Indonesia. Sebelum ke sini mungkin ada pertanyaan tadi, bagaimana dengan baterai ya, itu kan saya mungkin sekalian. Di Korea sekarang lagi percobaan, ini ada di kampus Korean National Transportation University ya, di daerah dekat Gangneung ya kalau nggak salah. Jadi mereka mengembangkan kereta yang dia energinya tadi pakai baterai itu, jadi terutama buat yang metro ya. Jadi dari pada saat dia sampai di stasiun, dia dicas gitu kan ya. Terus dia dicas sampai dia bisa menggerakkan sampai stasiun berikutnya. Tapi memang ya kendalanya tadi kan dengan kecepatan mencas tadi baterainya gitu kan. Mungkin rata-rata kan mungkin 3 menit atau 5 menit ya. Itu seperti apa itu ininya itu masih menjadi tantangan termasuk besarnya baterai itu sendiri gitu. Jadi jangan sampai menjadi beban di berat di keretanya. Saya di Indonesia mungkin untuk pengembangan riset mungkin nanti Pak Sinung ya yang lebih banyak bicara detail ya. Kalau saya banyaknya mungkin hanya pengenalan di sisi pembangunan ya. Jadi di Indonesia ada yang existing ini mungkin di Jawa ya dan Sumatera dan juga ada sedikit komuter lain di Jakarta itu. Yang existing, tapi kita juga ini yang mungkin petanya ya, mungkin di KAI dengan jenis train controlnya itu masih konvensional, bahkan masih ada yang mekanik. Yang baru sebenarnya kita ada yang long distance ini di Jakarta Bandung, ini kereta cepat, dan ini saya lupa ada tambahan sebenarnya yang di kereta Makassar Parepare ya, gitu. Jadi kita udah buka jalur baru di Makassar Parepare, walaupun itu kereta konvensional bukan kereta cepat. Nah ini memang teknologinya kita ngadopsi dari Cina gitu kan ya CTCS disebutnya train controlnya. Yang komuter ini kita memang umumnya banyak ya karena demand-nya di kota besar jadi Jakarta gitu. Jadi di rata-rata di Jakarta. Jadi ada yang MRT gitu kan ya. Jadi yang dengan bantuan dari Jepang ini teknologinya ya CBTC, JOA itu maksudnya dia pakai masinis atau tidak. JOA2 pakai masinis tapi udah semi driverless lah gitu kan. Kalau untuk yang LRT Jakarta ini baru fase 2 ya yang akan driverless ya, tapi kalau yang fase 1 ini masih pakai yang Hyundai Rote masih ada masinis. Yang Sumatera ini menggunakan teknologi dari Eropa dari Siemens. Yang Jabodebek ini menggunakan kalau train controlnya dari Siemens, kalau keretanya itu sebenarnya dari Inka dengan assembly dari Cap Spanyol dan dari lain-lain ya sebenarnya. Jadi rata-rata untuk new line atau jalur baru ini rata-rata teknologi baru ya gitu kan ya. Walaupun kita masih mengandalkan teknologi dari luar negeri gitu ya. Seperti itu. Dan ya itu sementara mungkin nanti untuk beberapa yang
Ya, pertanyaan dari Pak Dubes mungkin saya akan jelaskan setelah pembicara kedua gitu. Khawatir ini menghabiskan waktu untuk pembicara berikutnya gitu. Itu dulu mungkin dari saya. Ya, terima kasih untuk paparannya, Pak Ahmad. Sekali lagi untuk tanya jawab, semoga berkenan untuk disampaikan nanti di akhir sesi setelah narasumber yang kedua. Ya, langsung kami mengundang pembicara kedua, Bapak Mulyadi Sinung Haryono. Untuk presentasinya jadi saya yang menampilkan ya, Pak ya. Jadi saya aja, Pak. Oke, silakan, Pak. Waktu kurang lebih 15 menit. Ya, dipersilakan. Ya, baik, Pak. Terima kasih, Bapak Moderator Mas Ivan. Yang saya hormati Pak Duta Besar dari Korea Selatan. Yang saya hormati Pak Wimpi Aspar. Ada Pak Joko juga, ini Chief Engineer kami di BPPT. Dan ada Pak Febri juga dari PT Inka. Terima kasih atas hadirnya di paparan ini. Jadi seperti yang disampaikan judulnya perkembangan dan peluang kerjasama penelitian transportasi di Indonesia, Pak. Jadi saat ini nih pemerintah ingin mengembangkan perkeretaapian transportasi itu terutama di perkeretaapian di N219A. Jadi ini saya akan ceritakan dulu runutannya sehingga sampai ke kereta api dan N219A. Kenapa itu awalnya seperti apa? Maaf, ini suara saya kedengaran nggak, Pak Ivan? Terdengar jelas, Pak. Oke, baik. Jadi pada tahun 2019 pemerintah membuat suatu rencana kerja pemerintah RKP mengenai peningkatan sumber daya manusia untuk pertumbuhan berkualitas. Jadi perkeretaapian transportasi itu landasnya adalah di prioritas nasional 1, yaitu pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan. Intinya seperti itu. Bukannya di infrastruktur maupun pemerataan wilayah. Jadi memang tujuan utama pada saat awal adalah bahwa kita disetujui untuk melakukan penelitian di bidang-bidang yang akan disepakati nanti. Jadi memang awalnya adalah di pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan. Kemudian lanjut, ini saya cepat aja bahwa memang kemudian kebijakan program prioritasnya waktu itu adalah meningkatkan pelayanan pendidikan kualitas untuk semua penduduk. Jadi tidak hanya kami peneliti perkayasa, tapi juga di peneliti perkayasa di perguruan tinggi. Itu adalah titik berat dari yang diminta oleh pemerintah tadi. Kemudian ditunjuk juga bahwa itu ada 8 bidang rencana induk riset nasional, yaitu pangan, energi, kesehatan, transportasi, produk rekayasa keteknikan, pertahanan keamanan, kemaritiman, dan sosial humaniora. Kita ada di nomor 4, yaitu transportasi. Nah, dari sini kemudian muncullah, karena memang kita tidak bisa memilih semua hal, maka kita harus memilih prioritas riset nasional apa yang bisa dilakukan, termasuk juga pemikiran bagaimana pendanaan riset nasional kemudian. Jadi dari situ tadi dipilih dulu 45, kemudian di-squeeze lagi sampai akhirnya menjadi yang seperti sekarang. Dari situ dilakukan proses di mana Bappenas mengundang semua stakeholders waktu itu terkait kereta api, didudukan bersama, baik dari universitas, dari LPNK, ada BPPT, LIPI, dari kementerian lembaga, terutama dari Balitbanknya, Balitbank Kementerian Perhubungan, dari Balitbank Perindustrian, didudukan bersama untuk memilih apa dan siapa yang akan menjadi bagian dari stakeholders transportasi itu lagi, terutama di perkeretaapian dan pesawat terbang tadi. Waktu itu banyak sekali form-form yang harus kita review, kita isi, sehingga akhirnya muncullah, sebentar ya, maaf ini, muncullah ada, kemudian muncullah di sini potensi-potensi ini yang ketika waktu itu kan belum masih Kemenristek-Dikti, kemudian muncul di Ristek. Waktu itu landasan potensi ini saya munculkan karena itu penting buat rekan-rekan yang ada di sana, mungkin potensi-potensi apa yang menjadi pegangan kita di Ristek, yaitu potensi sumber daya alamnya seperti apa, sumber daya Indonesia seperti apa. Ini adalah data-data yang mungkin bisa di-share. Kemudian perbandingan indeks inovasi globalnya seperti apa. Inovasi kunci pertumbuhan ekonomi yang saat ini apa, itu yang menjadi pegangan, dan angka-angka yang menjadi pegangan kita bersama. Arah kebijakan nasional seperti apa. Nanti
detailnya bisa dibaca saja, tapi intinya adalah ini adalah proses ketika tadi sudah diterima suatu konsorsium tadi. Kemudian dari situlah muncul prioritas riset nasional di 2020-2024, yaitu di salah satunya di transportasi. Jadi terpilih adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 10 prioritas yang ada di sini, yang kemudian didetailkan oleh pemerintah. Salah satunya adalah mengenai transportasi. Jadi ini adalah paparan dari Pak Menteri Riset dan Teknologi, Kepala BRIN. Untuk transportasi ada 3 hal penting, yaitu key teknologi di bidang perkeretaapian, di bidang N219 amfibi, dan di bidang kendaraan listrik. Jadi 3 hal penting yang menjadi titik berat pemerintah untuk penelitian di bidang transportasi, termasuk pagu-pagu anggaran besar utama yang memang disediakan untuk itu pada saat itu. Di situ di teknologi nanti ada pecahan-pecahan apa saja yang harus disiapkan, nanti saya uraikan di sebagai berikut ini. Jadi pertama kali adalah terkait dengan prioritas riset nasional tentang teknologi perkeretaapian. Jadi landasannya adalah Perpres nomor 18 tentang RPJMN 2020-2024, di mana pada waktu itu kita beranjak dari bahwa pada saat ini Indonesia sudah menguasai teknologi perkeretaapian hingga untuk perkotaan mencapai 42% dari TKDN. Di sini untuk pengembangan lebih lanjut, pemerintah minta bagaimana caranya sehingga industri tadi yang mendukung dipilih pengembangan teknologinya sehingga nanti mendukung TKDN yang menuju arah 80%. Jadi tidak harus langsung 80%, tapi teknologi-teknologi apa yang dipilih untuk dikembangkan adalah teknologi yang mengarah menuju TKDN 80%. Waktu itu yang dipikirkan adalah bagaimana industri engine atau sistem propulsi dari perkeretaapian itu bisa ditingkatkan TKDN-nya, sehingga dengan demikian penguasaan teknologi tadi menjadi hal yang penting. Sebagaimana yang tadi ditanyakan oleh Pak Duta Besar, pertanyaannya cuma 3, tapi itu mendasar sekali, Pak. Teknologi engine-nya apa, kemudian relnya apa, dan teknologi safety-nya apa. Jadi ini malah memang paling kuncinya di sini. Ketika nanti TKDN perkotaan sudah dikuasai dalam 2-3 tahun harapan kami, kemudian kita harus menuju suatu prototipe kereta cepat sebenarnya. Targetnya adalah demikian. Prototipe kereta cepat tadi harapannya sudah bisa kita buat di tahun 2024. Itu adalah target yang diminta pemerintah pada saat awal RPJMN ini. Untuk itu tentunya kita kalau ingin mempunyai suatu teknologi kereta api yang cukup dikuasai di Indonesia, otomatis kita di Indonesia harus memiliki laboratorium sendiri sebenarnya. Seperti yang kita ketahui, Korea bisa maju karena mereka setiap kampus cukup kuat di penelitiannya dan mereka didukung oleh laboratorium yang cukup canggih juga, Pak. Jadi di sini kita coba masukkan, usulan-usulan yang masuk adalah laboratorium terkait sistem propulsi. Itu nanti di situ diharapkan ada inverternya siapa, traction motor, flywheel, dan lain-lain, termasuk juga kajian-kajian pilihan standar-standar apa yang kita mau kita pakai di dalam teknologi sistem propulsi tadi. Apakah kita mengacu ke standar dari Eropa, apa dari Korea, atau mungkin dari Cina, itu belum kita bicarakan bersama nanti. Kemudian adalah laboratorium mengenai sistem bugi. Bugi itu adalah tempat di mana kereta itu duduk di atas rel. Itu juga penting sekali kita miliki. Itu sudah sedang diusulkan untuk menguji kestabilan. Otomatis kalau itu stabil, lebih safe, safety-nya seperti apa ada di situ. Kemudian kita juga perlu memiliki suatu sistem test track yang ada di Indonesia sendiri. Jadi sehingga kalau kita punya suatu kereta, kita tidak perlu nunggu infrastrukturnya jadi, kita kemudian baru bisa menguji di tempat-tempat yang demikian itu. Selanjutnya ini adalah ketika kita membuat suatu perancangan tentang perkeretaapian, tentu kita harus bisa membagi secara umum paling tidak isinya apa saja sih sebenarnya. Dari sini seperti yang ada di sini, kita utamanya kita bagi menjadi 10 grup penelitian, yaitu mengenai clearing teknologi. Apa yang disampaikan oleh Pak Ahmad Sugiana tadi lebih ke clearing teknologi kebanyakan, Pak. Teknologi apa yang harus rolling stock, seperti apa yang kita butuhkan.
infrastruktur apa yang kita butuhkan itu memang perlu ditentukan dari depan, karena teknologi ini sangat bervariasi dan kita tidak bisa memilih semuanya, tapi harus memilih yang mana dulu, kemudian bagaimana. Kemudian teknologi car body dan bogie, termasuk turunannya seperti apa, interior dan eksteriornya seperti apa, sistem propulsi dan train control seperti apa, bagaimana memanufakturnya, bagaimana mengujinya. Otomatis karena kita itu ingin kereta kita bisa diakui juga, atau kita bisa membuat semua, otomatis pengujian tadi harus melihat juga mengacu ke sistem-sistem yang ada, apakah dari sistem Eropa, bisa mengacu ke Korea, dan selanjutnya. Infrastruktur transportasi, operation facility itu termasuk sistem persinyalan juga Pak Ahmad. Kemudian audit teknologi, ada RAMS, reliability, availability, maintainability, dan safety. Ada masalah standar yang akan diacu, dan teknologi audit. Kemudian juga masalah pembangunan test track. Di sini bisa kita lihat bahwa dari diskusi kami waktu awal ketika konsorsium stakeholders, di sini kita bisa lihat ada yang diampu oleh Kementerian Perhubungan, ada dari Kementerian PUPR, dari LEN, Barata, INTI. Kalau yang dari kampus-kampus ini ada ITS, ITB, UI, Undip, UNS, mungkin bisa nambah lagi, mungkin dari kampus-kampus di Korea juga nggak ada masalah, tapi intinya adalah kebanyakan kampus-kampus itu bekerja di ranah desain, jadi mesti kita desain sampai desain engineering detail itu masih di kampus. Ketika nanti produksi, kita sepakat bahwa integratornya nanti kalau di Indonesia adalah di PT Inka. Ini adalah konsep tadi, bagaimana produksi tadi dilaksanakan. Jadi ketika konseptual desain, kemudian sistem definition, risk analysis, sampai specification, sampai desain, sampai dari nomor 1 sampai 6 itu bisa dilakukan oleh lembaga-lembaga penelitian di sini. Perguruan tinggi, lembaga penelitian akan bergerak di sini. Nah, ketika mulai angka 7 sampai 8, yang di depan adalah industrinya. Dalam hal ini integrator, dalam ini adalah PT Inka. Meskipun perguruan tinggi dan lembaga penelitian ada, sifatnya adalah saling koreksi untuk validasi, koreksi untuk itu. Demikian selanjutnya, ini dari yang 10 tadi kita coba sudah golong-golongkan, ini masuk ke dalam apa, sudah kita coba uraikan di sini. Siapa yang mungkin terlibat sudah diuraikan juga di sini, dan sudah mulai bekerja juga sampai saat ini. Di mana target kita pada tahun pertama adalah ada di nomor 1 dan nomor 2 ini sebenarnya. Desain, requirement, dan objektif dari kereta yang akan kita buat. Sekarang sedang dalam proses, mungkin dari nanti ada tambahan dari teman dari Inka, dari Pak Joko, Chief Engineer yang bisa membantu kalau memang ada pertanyaan sifatnya detail. Kemudian lebih lanjut, inilah roadmap bagaimana teknologi kereta api tadi akan dilakukan oleh kita, contohnya ketika clearing teknologi dan desain dasar pada tahun pertama, kemudian nanti detail manufacturing desain di tahun kedua. Intinya ketika tahun 2020 itu sifatnya adalah desain requirement dan objektifnya. Kemudian nanti di tahun kedua adalah detail manufaktur dan desain ini. Itu adalah sifatnya nanti untuk uji rancang bangun di Kementerian Perhubungan. Apabila disetujui, maka kita bisa berjalan kedua, yaitu di tahun 2022 ketika mulai proses produksi maupun untuk produksi komponen-komponen utamanya lebih dahulu, kemudian diintegrasikan di 2023, harapannya siap uji prototipe di 2024. Jadi secara umum Indonesia saat ini sudah mencapai kecepatan produksi kereta api dengan kecepatan di atas 160 km per jam, yaitu di Makassar Parepare. Harapannya bila mencapai ke atas 200 atau lebih sedikit itu dapat dicapai dengan lebih cepat, dengan kemampuan car body dan bogie yang sudah mencapai 160 km per jam pada saat ini. Oke, lanjut lagi. Tadi adalah mengenai kereta api. Di sini saya ingin perkenalkan sedikit apa yang kita lakukan juga di mengenai pesawat N9A, di mana ini koordinatornya ada di 8. Meskipun demikian, kami di BPT ikut sebagai support di situ, baik di desain uji integrasi floaternya saja, pengembangan si plan dock maupun draft regulasi dan flight test dock. Jadi ini intinya adalah apa yang kami kerjakan sekarang, di mana nanti N219 dengan floats menjadi N219 amfibi. Ini secara singkat kami sampaikan karena ini termasuk bagian dari prioritas riset nasional bidang transportasi.
Nah, ini yang paling penting. Ini jadi yang di sini kita lihat bahwa untuk pengembangan ini kami tidak bisa sendirian, otomatis kami dalam hal ini BPT sama INKA tidak bisa sendirian. Di sini ada klaster karena kita harus bekerja sama sebagai pentahelix dan kita sudah mulai bekerja bersama sampai saat ini. Itu ada klaster kementerian dan lembaga karena masing-masing kementerian lembaga ini menguasai regulasi di sektornya masing-masing. Jadi kami setelah ini jadi kami harus paparkan, kita harus sepakati dengan kementerian lembaga tadi. Di beberapa juga ada bawa anggaran seperti yang di Ristek BRIN itu ada anggarannya di sana sehingga bisa mensupport kami. Kedua ada klaster industri, dalam hari ini ada PT KAI, ada PT INKA, ada Pindad, ada Wika Beton, ada LEN. Karena terus terang di dalam pengembangan kereta api itu dianggap satu sistem utuh. Jadi kereta api itu tidak bisa hanya sarananya saja, tapi juga prasarannya. Seperti yang disampaikan oleh Pak Dubes tadi, nggak bisa cuma buat kereta aja, karena relnya pun harus didesain barengan dengan keretanya juga. Jadi nggak cukup hanya cuma keretanya saja. Di sini ada BUMN maupun swasta dengan pendekatan dengan kompetensi masing-masing. Jadi industri ini pengalaman operasi ataupun industrinya cukup luas, tapi sumber daya untuk melakukan pengkajian dan penerapan itu kurang. Jadi mereka perlu support dari klaster berikutnya, yaitu klaster perguruan tinggi maupun lembaga penelitian. Di sini yang sudah gabung kami ada ITB, ITS, UNS, UI, TELU, Undip, UGM, Politek. Jadi mereka tuh ikut karena mereka bisa memanfaatkan wahana penelitian dan novelty yang bisa mereka tunjukkan sebagai salah satu output sesuai dengan bidang di klaster perguruan tinggi. Selanjutnya ada klaster asosiasi dan komunitas. Di sini yang sudah masuk adalah dari MASKA maupun dari MTI. Yang terakhir adalah masalah penganggaran dan modal. Di sini ada pemerintah, biaya dari DIPA, mungkin ada juga dari LPDP, ada juga support pendampingan dari swasta atau BUMN, dalam hal ini fasilitas produksinya, lain integrasi, dan selanjutnya. Untuk mencapai tujuan tadi, terdapat akselerasi-akselerasi yang kita perlukan, karena teknologi kereta api itu sifatnya high-tech, ya, teknologi yang tinggi. Kita tuh memerlukan banyak kerjasama juga dengan luar negeri. Yang sudah ada mulai dibuka sekarang adalah joint development dengan Turki saat ini sedang dalam pembahasan. Joint research dengan Tiongkok, karena pandemi sementara berhenti juga, ini sementara ini masih berhenti, tapi secara program masih disimpan ini, tapi sejak Maret ini berhenti, tapi ini kita baru bisa sampai webinar, seharusnya sudah berangkat dari kemarin. Kemudian dari Korea, harapan kami ada riset-riset mengenai standar-standar apa yang bisa diterapkan di Indonesia terkait kereta api ini. Nah, itulah, makanya itu penting sekali kita kerjasama dengan rekan-rekan yang ada di luar negeri ini. Nah, untuk penerapan lebih lanjut, kita butuh suatu transformasi digital. Otomatis kan tempat kita saling berjauhan, sehingga kita perlu digital infrastruktur yang baik, metode-metode yang baik untuk menyelesaikan itu. Harapannya dengan itu keberhasilan output atau program bisa dicapai sebenarnya. Nah, ini yang paling penting buat kami sekarang ini. Selanjutnya adalah tema penelitian dan kerjasama. Gitu. Nomor satu yang paling penting buat kami untuk sebagai jalan pembuka dari kami sebenarnya dari kedutaan. Jadi dari akselerasi tadi baik dari Turki maupun Tiongkok, pihak kedutaan sangat membantu kami, Pak. Bapak Ibu. Jadi kerjasama di bidang pendidikan itu sangat penting. Kalau di bidang pendidikan yang sudah ada biasanya itu ada memberangkatkan dosen, ada workshop, ada apa, itu yang membuka wawasan kami biasanya dari kedutaan menunjukkan dengan siapa aja kami bisa kerjasama. Ada beasiswa penelitian, kemudian ada joint research dengan perguruan tinggi yang ada di negara tujuan, maupun joint development. Untuk yang kedua, joint research maupun joint development, kami biasanya akan sangat, sampai sekarang ini sangat dibantu oleh kedutaan, karena bahasa ataupun perjanjian-perjanjian yang dilakukan harus kami diskusikan dan memang harus dibantu untuk didiskusikan karena mereka rekan-rekan di kedutaan ini sangat menguasai masalah di situ. Kemudian dari asosiasi peneliti di Korea ini, harapan kami ini tema-tema penelitian ataupun pengembangan kereta yang ada ini bisa disupport untuk bisa mendukung output dari program kami, program kita ini sebenarnya, semua program kita. Harapan kami juga dari asosiasi-asosiasi yang ada di Korea bisa juga memberi masukan kepada kami. Mungkin Korean Railway Signal Research Association, mungkin ada KRRI, ada KRNA. Dari sana mereka bisa mensupport ke kami
standar-standar apa, mungkin penelitian-penelitian apa yang spesial sehingga terdapat akselerasi dalam mengeluarkan output bagi produk kita di perkeretaan ini. Jadi ini kira-kira secara umum yang bisa kami ungkapkan, Bapak Ibu, terkait dengan penelitian dan kerjasama baik antara kami di Indonesia maupun mungkin bisa disupport dengan rekan-rekan yang ada di Korea. Demikian dari kami sementara ini, mungkin lebih lanjut nanti bisa dengan tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Pak untuk Mas Ivan. Ya Pak, terima kasih banyak untuk ulasannya, sangat menginspirasi dan saya yakin rekan-rekan di sini juga sudah ada pertanyaan atau mungkin hal-hal yang akan didiskusikan. Jadi bagi yang ingin bertanya silakan bisa raise hand atau mengetikkan pertanyaannya langsung di bagian chat. Tapi sambil menunggu, karena tadi beberapa diskusi sudah diawali oleh Pak Dubes, kalau berkenan saya persilakan Pak Dubes untuk menanggapi dan mungkin bisa mulai diskusinya langsung Pak. Silakan Pak. Saya kira langsung aja Mas Ivan, udah kebanyakan saya ngomongnya, nggak enak yang lain nanti. Silakan aja dulu. Nah. Oke ya, mari kami persilakan bagi yang ingin bertanya bisa langsung menyalakan mic-nya kalau begitu dan langsung menyampaikan pertanyaan kepada narasumber yang bersangkutan. Mungkin sambil nunggu, boleh saya jawab tadi pertanyaan-pertanyaan tersisa nih, Pak Ivan. Ya, silakan, Mbak. Ya, tadi ada beberapa, mungkin sambil menunggu dari rekan-rekan yang lain. Ada beberapa pertanyaan dari Pak Dubes. Ini misalkan, kereta api tidak ada yang untung rata-rata di dunia itu. Ya, memang umumnya di dunia itu ya memang jarang yang benar-benar untung gitu ya. Jadi biasanya mereka melakukan strategi gitu kan. Transportasi itu akhirnya sebagai enabler, jadi bukan sebagai profit untuk mengambil profitnya gitu. Jadi biasanya mereka akhirnya mengembangkan yang disebutnya non-core business. Non-core business itu bisa kadang lebih besar ya. Contoh misalkan di Jepang lah ya, waktu saya training di sana. Jadi mereka menyewakan data, yang menyewakan data ya, jadi lewat fiber optik. Jadi dia punya anak perusahaan gitu. Jadi anak perusahaan telekomunikasi, dia menyewakan jalur-jalur untuk misalkan koneksi data gitu, daya internet dan lain-lain gitu kan ya. Dan itu kadang bisa lebih besar dibandingkan keuntungan transportasinya. Gitu. Jadi belum lagi nanti properti gitu ya. Jadi kayak perhotelan. Jadi kenapa sekarang stasiun itu dibangun bukan sebatas menampung penumpang, tapi bagaimana ada istilah TOD lah, Transit Oriented Development. Jadi dikembangkan hotel dan lain-lain gitu. Dan itu ya kalau dikembangkan ternyata itu besar. Dari Jepang sendiri mereka ya tentunya bertahap itu sampai yang di tengah itu kan JR East ya, Japan Railway, yang East yang Tokyo dan lain-lain. Dia menargetkan ya dalam beberapa tahun ini, ya awal-awal dia dari tiket, tapi sekarang dia 40% itu dari non-core business gitu kan. Bahkan mungkin taksi dan lain-lain itu sampai digarap gitu kan. Terus yang kaitan mungkin sebelum ke industri ya, kebutuhan ya, ada beberapa kebutuhan tadi mungkin mobility transit tadi udah ya, pengembangan LRT memang dengan tadi autonomous kalau yang teknologi terbaru. Terus bagaimana dengan sentra produksi kayak mineral ya atau perkebunan. Ini memang untuk kereta barang ya, ini kalau kita lihat di dunia sih memang terpisah gitu ya, jadi pengelolaannya.
ya termasuk di Indonesia sendiri. Jadi di Indonesia bahkan bisa dikatakan kalau kereta-kereta ya barang kayak misalkan di mining ya pertambangan, mereka seperti mengembangkan sendiri, seperti kayak di Freeport ya, mereka sebenarnya punya jalur kereta sendiri, Pak. Terus di Kalimantan ya, terus yang di kalau di Sumatera karena jalurnya yang PT BA ya Bukit Asam itu, karena jalurnya dengan dari Kertapati terus ke Palembang terus ke pantai itu gitu kan di Lampung itu ke Tarahan gitu kan ya. Ya karena itu nyambung dengan jalur yang existing, akhirnya ditumpangkan ke situ. Dan akhirnya, ya memang kalau di Indonesia, ya kita mungkin untuk menghemat juga ya. Jadi tidak dedicated khusus untuk barang aja, tapi akhirnya dibuat double track gitu kan. Jadi ditumpangkan di jalur penumpang juga. Gitu. Bahkan mungkin kalau di Sumatera masih banyak demand barang dibandingkan penumpang gitu ya. Seperti itu. Jadi ya ini terus memang alaminya biasanya dia terpisah ya. Itu kalau di Kalimantan Timur dia Rusia itu kan investasi bahkan menyekolahkan beberapa calon ya nanti mungkin ya pegawai di sana gitu Pak. Untuk perkebunan ya memang dulu waktu zaman Belanda kita tebu terus ya hasil bumi ya itu banyak memakai jalur kereta api. Tapi untuk saat ini ya entah ya, mungkin saya juga detailnya nggak terlalu copy. Ya tebu atau yang lain-lain memang jadi ya seperti apa ya kita dengan industri yang lain gitu, yang ya andalannya gitu. Jadi bukan perkebunan, padahal mungkin kalau dikembangkan ini juga sebenarnya tetap bisa menjanjikan gitu kan ya. Jadi di perkebunan makanya waktu itu saya pernah diskusi sama Pak Riza ya itu kan. Pak Riza itu ini padi atau apa itu karena kalau dari sisi bisnis mungkin dianggapnya tidak terlalu cepat menguntungkan gitu Pak. Gitu. Jadi waktu itu kita diskusinya malah ya ini sifatnya kayak pengabdian masyarakat jadi membantu masyarakat gitu. Tapi kan kalau industri tambang atau apa ya bahkan tidak dibantu sama pemerintah pun mereka karena ya untungnya besar ya mungkin dia bisa mengembangkan sendiri. Terus yang lain ya sentra penduduk ya untuk daerah-daerah terpencil. Di Master Plan Perkeretaapian atau Rencana Induk Perkeretaapian Nasional atau RIPNAS itu ya di Departemen Perhubungan. Sebenarnya ya ada di situ dipetakan misalkan bagaimana untuk mencapai daerah-daerah yang terpencil. Ya kita biasanya mungkin menyebutnya istilahnya kereta perintis gitu Pak. Gitu. Tapi tentunya tetap dengan studi kelayakan gitu. Gitu. Karena jangan sampai nanti investasi kayak di infrastruktur itu khususnya kereta api memang cukup mahal gitu. Jadi dicek kelayakan untuk leadership-nya untuk kelayakan memang kebutuhan penumpangnya seperti apa. Gitu. Sehingga kadang-kadang memang sudah begitu kencang misalkan kebutuhannya tapi Ini putus nih. Putus ya Pak Ahmad ya? Iya. Iya, sepertinya Pak ya. Ini saya mau nanya ke Pak Ahmadnya putus. Pak Ahmad keputus ya? Coba tak telepon bentar. Ya baik Pak. Jadi ini kami di Indonesia terus terang banyak kepengen belajar juga Pak, penerapan di Korea kok bisa tadi disebutkan Pak Dubes tadi fast followers, kita juga sebenarnya followers gimana jadi fast followers tadi, maka ini mungkin berangkat dari standar atau mana, nah, itu yang kami ingin belajar. Kalau Korea kan sebetulnya dia awalnya sama Perancis aja dijiplak aja, makanya yang Thales tuh merasa ditipu betul sama orang Korea tuh. Jadi dia disuruh masuk, perusahaan-perusahaan Prancis, ekosistemnya suruh masuk, semuanya di copy,
Tapi setelah kurang dari 10 tahun ditinggal, Pak, di jalan sendiri. Nah sekarang dia kan udah di kampus. Sekarang jadi konsorsium kereta api Korea itu kan KRNA, Korel, Hyundai Rotem, sama satu lagi apa itu? Hanwha System. Itu dia konsorsium, dia kemana-mana sekarang. Kamboja, Bangladesh, Turki. Kayak di Turki itu praktis yang LRT-nya tuh Korea punya sudah. Jalur-jalur LRT di Turki itu. Jadi hebat dia dalam tempo 20 tahun dari nyontek menjadi dari follower menjadi first mover. Ya itu yang harus kita ikutin tuh caranya itu. Ya memang jiplak aja intinya tuh. Kami sekarang coba mulai dari laboratorium dulu, Pak Dubes. Jadi coba kita lengkapi lab, kemudian baru mau jiplak yang mana ini sekarang. Mau belajar standar dulu. Harus ada konglomerat besar yang masuk ke sini. Kalau enggak ada susah, Pak. Kayak industrinya kan akhirnya kan Hyundai yang masuk. Rotem itu kan konglomerat yang punya. Jadi kuat dia. Di kita kayaknya belum ada konglomerat yang berminat kereta api. Oh, Hyundai itu swasta, Pak Dubes ya, maksudnya? Konglomerat Pak Hyundai, Pak. Oke, baik. Jadi Hyundai itu mobil ada, kapal laut ada, kereta api ada. Jadi peran government untuk support policy-nya aja ya Pak? Atau kan bukan BUMN juga? Ya KRNA, Korel, sama yaitu regulasi, terus financing, ya, standar ya, regulasi standar financing gitu-gitu, sama infrastruktur. Kalau yang Rotemnya kan, yang Hyundai Rotem itu kan hanya bikin cars sama engine, tapi relnya itu yang bikinnya KRNA, itu operasinya oleh Korel kan gitu. Tapi untuk teknologi sinyal dan sebagainya itu dari Hanwha, dia ambil Hanwha System. Hanwha itu ya nyontek Thales sudah habis. Sampai ke supply chain berarti Pak Dubes ya itu. Ya, jadi ekosistem. Ekosistem berarti. Iya, dari Perancis itu dibawa semua dulu sama dia. SCNF, grupnya SCNF itu diambil semua, bawa, suruh buka di Korea begini begitu. Jadi KTX yang pertama itu kan yang di Prancis namanya apa keretanya? TGV generasi kedua. Jadi KTX pertama itu TGV yang udah nggak dipakai nih. Tapi terus dari situ diambil, dia kembangin sendiri. Sampai sekarang dia sudah punya yang Hemu itu. Hemu itu udah mau tapi Hemu itu hebatnya Korea nih Pak. Yang Hemu yang 430 km per jam itu tidak akan dioperasikan di Korea. mau pakai pertama kali justru di Turki. Pernah nawarin ke kita untuk yang Jakarta Surabaya. Tapi kayaknya tuh agak sulit karena belum proven kan. Di Korea aja belum dipakai, masa mau dipakai di kita gitu. Tuh Pak Ahmad sudah muncul lagi, silakan. Silakan Pak Ahmad. Oh, iya. Ya terakhir mungkin beberapa ini maaf tadi terputus. Ya teknologi ya tadi ya betul. Ini juga menjadi tantangan gitu Pak. Memang di Korea atau Cina ya, mereka kan biasanya untuk bisa mandiri untuk memproduksi teknologi itu, dia ya setidaknya butuh 10 sampai 20 tahun ya. Apalagi tadi dikatakan ya awal-awal Korea itu memang ya sebenarnya tadi ya pas learning, jadi dia mengcopy paste gitu kan ya. Jadi saya juga terakhir bulan kemarin ya datang ke pabrik sinyal. Saya sebenarnya kalau Hyundai Rotem kan dia pabrik yang besarnya, ada pabrik sinyal yang agak lebih kecil.
Jadi dia buat semacam kayak untuk automatic train protection ya, ATP, yang kan yang dari Eropa biasanya dari apa Alstom atau Siemens gitu kan ya, atau Bombardier. Nah, dia bisa buat readernya untuk membaca itu kan biasanya pasangan ya, ada apa namanya kayak RFID, ada tag-nya, ada readernya gitu kan. Nah, dia bisa buat reader untuk bisa baca beberapa merek. Nah, kalau yang Siemens sendiri ya dia kan pasti Siemens saja yang bisa. Nah, dia butuh beberapa ya waktu ya, misalkan karena itu nggak terlalu ini canggih ya, mungkin bisa 3 tahunan. Nah, dia memang biasanya ya kalau apalagi kalau teknologi yang lebih besar, dia biasanya didampingin dulu gitu. Jadi dia kirim ke ya Siemens-nya atau ke pabrikannya gitu kan ya. Dan itu continue gitu. Jadi kayak misalkan persinyalan Cina gitu kan, CTCS, dia minta bantuan Siemens untuk beberapa tahun. Nah, Indonesia memang ya mungkin assembly awal-awal itu bagus ya, istilahnya kita rakit dari beberapa produk di luar. Tapi ke depan memang kita harus minta pendampingan untuk bisa benar-benar buat sendiri gitu. Ya terlepas strateginya seperti apa ya, pasti industri dia minta ya apa namanya ya kompensasi lah. Misalkan ya Cina bayar Siemens tentu ya begitu mahal gitu kan. Termasuk Korea juga ya bayar ke Alstom juga sama ya gitu, seperti itu. Gitu jadi itu mungkin yang terakhir gitu, jadi berkaitan dengan teknologi. Oh ya, ini yang saya lupa, rel ya. Kalau rel penasaran Pak Dubes. Rel itu memang ke depan teknologi itu yang cepat sekali perkembangan teknologinya. Untuk rel kereta api memang hampir tidak banyak terlalu ini ya perubahan ya. Walaupun untuk rel ada istilah kalau dulu rel biasanya kan ada apa namanya balas ya sama ininya apa bantalan gitu kan ya. Itu terpisah gitu kan ya. Kalau sekarang ada istilah slab track, jadi satu paket gitu si bantalan dengan apa balasnya gitu. Jadi seperti coran beton konkrit kayak gitu. Nah, si tracknya kadang si relnya itu atau tracknya kadang dicor juga sekalian atau ada belakangan seperti itu. Nah, memang ke depan teknologinya untuk yang cepat itu adalah railway-nya sendiri, rolling stock-nya sendiri, dan juga persinyalan. Gitu. Jadi disebutnya on board ya. Jadi kereta di kereta ada berbagai controller gitu kan. Itu mungkin. Tadi mengenai pertanyaan Bapak Sinung ke Pak Ahmad, apakah ada yang mau ditambahkan lagi, Pak? Oh, ada pertanyaan dari Pak Sinung ya? Iya, Pak, Halo? di chat, Pak. Oh, di chat ya. Aduh. Di chat. Secara umum dijawab sama sudah jawab Pak Dubes, cuman kan detail standarnya yang mana atau acuannya arahnya kemana mungkin Pak Ahmad bisa beri masukan Pak. Cuma kalau sinyal berarti kan Eropa itu Pak ya. Eropa berarti kan karena Korea Prancis pasti European standar. Berarti kan ada modifikasi atau seperti apa? Kalau sebenarnya kalau sekarang kalau ya khususnya train control atau persinyalan itu kita banyak ngacunya ke Eropa. Jadi contoh misalkan Korea itu ya. Jadi dia standar berapa itu misalnya EN ya, Europe norm gitu atau standar Eropa. Itu dia semacam dijiplak aja, di copy terus diterjemahkan dalam bahasa Korea. Atau Jepang sebenarnya JIS ya, Japan standar gitu kan. Atau Cina itu sama gitu kan ya. Tinggal memang untuk itu biasanya yang standarnya, terus dia kembangkan kekhususan di negara sendiri. Contoh misalkan yang terbaru kan Cina ya, dia kembangkan standar dari Eropa, terus ada perangkat-perangkat yang dia misalkan deteksi KA itu kan ya. Di Eropa itu kan pakai penghitung gandar ya atau Excel counter sama track circuit. Di Cina dia ada track circuit tapi fungsinya bukan sebatas deteksi KA tapi bagaimana sebagai pengirim seperti transponder atau RFID tadi. Dan itu khusus untuk Cina gitu. Jadi
Kalau kita beli teknologi dari Cina, yang makanya yang KCIC, yang CTCS level 3 itu ya, dia otomatis deteksi KA-nya ya harus beli satu paket gitu. Nah, Indonesia sebenarnya bisa juga gitu. Kita ngembangkan apa nih gitu kan ya. Nah, untuk Korea misalkan ciri khasnya adalah wireless network untuk signaling, dia pakainya kan 4G ya, LTE ya, LTE. Kalau di Eropa kan pakai GSM. Gitu. Jadi teknologinya GSM gitu. Kalau di Korea udah LTE. Tadi Jepang dia udah 5G, kalau di Cina dia terserah. Kalau dia bisa GSM, bisa LTE yang 4G, bisa 5G. Nah, di dunia sendiri sekarang sedang dirembukan, didiskusikan. Ini untuk karena kan ke depan ya banyak kita mengadopsi teknologi wireless ya untuk signaling. Mau tak mau akhirnya menentukan ini teknologi apa yang diadopsi. Kalau dari Korea jelas dia ngotot ingin mengajukan yang LTE-nya, yang 4G-nya itu. Dan kita di Korea udah dipakai kan sampai jalur baru yang kemarin Olimpiade musim dingin ke mana? Pyeongchang ya. Itu terus juga ke jalur-jalur yang lain nanti akan dipasang itu. Nah, Indonesia memang kita itu masih kebingungan untuk menentukan standar sendiri gitu. Itu apalagi ya masalah. Ahmad. Ya. Boleh nanya mumpung ini ada di tema ini kemarin, ini kan termasuk hal yang sangat penting untuk didiskusikan Pak, masalah frekuensi ini LTE atau tidak. Kemarin dari kami sudah diskusi dengan, ini maaf agak detail ya Pak, ini kemarin sudah diskusi dengan Kominfo terkait dengan frekuensi ini. Itu mereka memerlukan proof sebenarnya, proof bahwa LTE ini sudah dilaksanakan dengan benar. Pokoknya kita mau pakai teknologi LTE, koordinasi dengan Korea pokoknya gitu. Seandainya sudah ada proof-nya, maka mereka rekan-rekan di Kominfo bersedia mengalokasikan Pak frekuensinya tadi. Itu sekarang tarifnya masih uji coba atau sudah sampai ke proof bahwa LTE tadi sudah bisa dipergunakan Pak? Kalau itu sudah bisa, ada buktinya, nanti kita bisa diskusikan dengan Kominfo juga. Demikian Pak. Kalau ya informasi yang ini memang kadang kalau di sini kan ini ya, jadi dikatakan implementasi atau memang seperti apa gitu. Biasanya skema di sini kan nanti ada test track ya. Test track itu ada test track yang memang dia sifatnya track yang tidak terkonek dengan jalur real ya. Di sini ada di Usong ya, di daerah dekat-dekat Daejeon kalau nggak salah. Itu ada test track, jadi sebelum, jadi kereta terus perangkat persinyalan atau apapun, dia dites dulu di situ. Setelah itu nanti ada di test track yang di dalam tadi, yang semacam lab gitu. Tapi nanti setelah berhasil, nanti dites di jalur tertentu gitu Pak. Biasanya di jalur yang agak sepi dulu. Nah yang LTE itu, yang 4G, itu sebenarnya pas dia biasanya kan untuk nguji di lokasi-lokasi yang tertentu itu kan dia butuh dukungan dari pemerintah gitu kan. Dan biasanya kan dia supaya nggak mahal biayanya dia butuh sponsor. Nah biasanya pas butuh sponsor itu dia cari momen-momen penting. Kemarin kalau Korea itu dia ya bisa dikatakan tes dan sekalian dipakai waktu Olimpiade musim dingin gitu Pak. Seperti kasus ya. Apakah hasilnya udah keluar Pak? Bisa di-share kemudian nanti kalau itu memang itu. Jadi kita kan kalau mau maju tuh butuh suatu yang paling baru seperti ini Pak. Kalau itu bisa ikut, berarti kan signalnya akan signal Korea, gitu. Kita meskipun kita nggak bisa 100%, itu kalau memang ada proof. Ini kan ada test track, bisa minjem test tracknya income, kayak izin ke Pak Febri contohnya. Boleh nggak kita nguji di situ, pamannya dikenal. Untuk dokumen resminya mungkin nanti saya konfirmasi dulu ya. Itu biasanya kan dia tim ya, jadi ada KRNA, terus ada KSRRA tadi yang proposerly gitu kan ya. Itu jadi yang jelas udah diizinkan frekuensinya di 700-an dia. Jadi nggak pakai yang 1000 yang 2 gigaan atau 900-an ya.
Jadi dia lama sekali itu dapat izin dari pemerintahnya, dapat sekitar 700 MHz ya. Itu disebutnya public safety ya frekuensinya. Jadi kadang bisa dipakai untuk tetra juga sebenarnya. Baik, terima kasih Pak Mat. Penting sekali Pak ini hasilnya tadi. Iya, Pak Ahmad, ada yang mau ditambahkan tadi, Pak? Masih ada yang mau ditambahkan, Pak? Yang ada pertanyaan lagi, saya ini di chat saya pada clear semua, hapus. Oh, belum ada pertanyaan tambahan lagi, Pak. Oh iya. Ya. Ya, kami persilahkan ada yang mau ditambahkan mungkin dari Pak Dubes atau mungkin Bapak Wimpi Aspar, Bapak Joko Priyo Utomo juga mungkin kalau ada yang mau ditambahkan silakan, Pak. Mungkin saya bisa sedikit Pak ya. Kami ini kan mungkin Bapak dan teman-teman semuanya tahu Pak ya bahwa kita itu di Indonesia belum pernah pengalaman. Tapi pengen memiliki pengalaman untuk melakukan sesuatu. Nah, itulah salah satu upaya kita. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan sesuatu, misalkan tadi Pak Sinung Mulyadi menyampaikan, bagaimana kalau standarnya kita pakai untuk kita bisa lakukan. Atau kita sebetulnya yang kita inginkan adalah bagaimana kita bisa bukan mengadopsi, tapi mengadaptasikan kondisi-kondisi yang di luar itu sudah berjalan dengan baik, kemudian diadaptasikan di negara kita yang kita juga bisa kita lakukan. Dan saya yakin teman-teman atau SDM-nya juga bisa melakukan itu semuanya. Nah ini cara-cara upaya yang seperti ini bagaimana kira-kira? Tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Dubes, ya paling tidak tadi dalam tanda petik kita curilah, terus kemudian kita lakukan untuk kita duplikasi supaya kopinya, nah, tapi kan ngopinya kan tidak sembarangan ngopi, harus kita adaptasikan dengan situasi yang ada di tempat di mana kita melakukan seperti ini. Nah, barangkali mungkin ada pengalaman-pengalaman itulah yang kita perlu ikut menyesuaikan dengan kondisi yang seperti yang demikian ini. Itu saja barangkali mungkin yang saya perlu klarifikasi atau mungkin bisa dielaborasi yang lain yang sudah memiliki pengalaman yang lebih bagus. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Mungkin Bapak Joko Priyo Utomo ada yang mau ditambahkan, Pak? Kalau mungkin ada yang mau disampaikan, Pak? Iya, kalau belum tadi Pak Dubes ada yang mau disampaikan, Pak ya? Silakan, Pak. Baik, terima kasih Mas Ivan. Pertama tuh untuk Pak Sinung ya, mungkin Pak kamarnya tidak bisa satu kamar tuh Pak antara kereta api biasa dengan yang light rail transit. Saya kira karena banyak teknologinya yang dan standarnya juga mungkin agak beda tuh, saya nggak tahu detailsnya, tapi seingat saya yang kereta api perkotaan istilahnya ya, kereta perkotaan itu sebenarnya jauh lebih simple daripada kereta api yang kayak apalagi kereta api cepat. Jadi saya nggak tahu kalau penelitiannya dilakukan dalam satu kamar, apakah ataukah dibagi dua kamar begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang saya belum lihat atau mungkin saya terlewat dari presentasi Pak Sinung tuh EPC-nya, Pak, engineering konstruksinya. Korea Selatan itu bisa dicontoh tuh Pak. Jadi waktu proyek yang LRT yang di Jakarta yang velodrome itu, saya minta sebetulnya sama konsorsium Korea itu supaya memang waktu itu kan sama Nindya Karya atau sama salah satu karya kita itu
mestinya dibikin semacam strategic partnership apalah untuk alih teknologinya. Karena kalau di Korea ini yang untuk pembangunan trek itu udah luar biasa itu. Dia yang bikin nggak perlu jalan raya yang dilewatin ini nggak perlu berhenti. Jadi sedemikian rupa dia teknologinya sudah canggih betul dalam konstruksi dari jalur keretanya itu untuk yang KTX maupun yang kereta api biasa cepat sekali. Dan dengan berbagai teknologi baru, itu menarik juga tuh teknologi konstruksi khusus jalan kereta api. Sebab apalagi kalau pengembangan jalur kereta api di Pulau Jawa, Pak, pilihannya kan apakah di trek yang sudah ada ditingkatkan atau bikin trek baru kayak yang Jakarta Bandung sekarang, atau pilihan ketiga itu yang bikin treknya di atas laut, di pinggir pantai. Waktu 2 atau 3 tahun yang lalu itu ada diskusi dengan Pak Menhub. Ternyata waktu itu kalau bikin treknya untuk yang Jakarta-Surabaya, di Jakarta-Surabaya treknya dibikinnya di sepanjang pantai utara, itu rupanya katanya 7 kali atau 8 kali lebih mahal daripada kalau bikin di daratan. Tapi masalahnya di daratan udah nggak ada lahan. Nah, sebenarnya di Korea ini saya perhatikan banyak sekali, terutama yang jalur kereta yang KTX itu, apakah itu tidak nggak di darat itu, nggak di trek yang lama, dia ada yang lewat laut, ada di atas laut dan sebagainya. Jadi kayak atau di atas sungai. Nah, itu yang mungkin kalau teknologi konstruksi jalan kereta apinya itu juga bisa kita jiplak, kita contoh, itu cost savingnya luar biasa itu Pak Sitong. Jadi 2 itu aja. Terima kasih. Baik Pak, Pak Ivan, boleh saya menanggapi Pak Dubes tadi Pak? Silakan Pak. Makasih Pak Dubes. Jadi memang untuk kamar penelitian tadi sebenarnya di usulan kami yang saya tuliskan itu sebenarnya usulan dari semua rekan-rekan Pak di konsorsium. Waktu kita diskusikan dengan Bappenas dan DCA tidak boleh 2 Pak, memang harus difokuskan 1. Waktu itu kami sepakat untuk kereta cepat saja gitu. Jadi tidak bisa 2, jadi kita harus fokus 1. Itu pun memang karena kereta perkotaan sebagian besar sudah 42% sudah dikuasai, sehingga untuk selanjutnya tampaknya nanti integrator dari Inka insya Allah bisa jalan lebih lanjut. Kalau untuk yang EPC terkait dengan prasarana tadi Pak, mungkin itu nanti Prof. Wimpi yang lebih tahu Pak. Kalau yang karena terkait dengan bidang-bidang ilmu sipil, kalau dari saya pribadi di sarana dan persinyalan mungkin lebih paham sedikit lah Pak. Kalau yang mengenai prasarana, jalan rel maupun jembatan, mungkin dari Prof. Wimpi. Silakan Pak Wimpi. Atau mungkin Pak Joko. Ya, tadi yang saya sampaikan Pak Jinung, memang kita mau melakukan itu perlu ada suatu guidance atau standar lah, paling tidak SOP-nya itu, supaya kami juga dibuka untuk masalah prasarana tadi. Tadi juga yang disampaikan mengenai masalah engineering, procurement, and construction-nya itu sebetulnya di Indonesia ini juga kita secara engineering, teman-teman di BPPT dan perguruan tinggi juga sudah melakukan suatu kolaborasi untuk bagaimana kita bisa melakukan itu semuanya. Procurement-nya dari teman-teman BUMN, industri konstruksi maupun PT Inka yang bisa melakukan itu semuanya dan sudah siap terlaksana. Sehingga sebetulnya kami ini juga sudah siap untuk bisa melakukan semua. Hanya bagaimana kita bisa melakukan semuanya supaya kita tidak lesson learn yang di luar itulah yang kami
perlukan untuk bagaimana kita bisa mengaplikasikan di kondisi di Indonesia ini untuk bisa disampaikan seperti yang dilakukan itu. Dan peluang kerjasama inilah yang barangkali mungkin tadi juga Pak Sinung sudah bisa sampaikan, seperti yang sudah kami lakukan juga beberapa waktu yang lalu dan sampai sekarang sedang berjalan, yang difasilitasi oleh Pak Dubes, misalkan dengan Green Technology Center-nya dari Korea atau mungkin dari KP yang mengenai Environment and Korean Environment Industry and Technology Institute itu, sehingga kami di BPPT seperti Pak Sinung juga lakukan itu siap dengan kondisi yang itulah. Peluang-peluang kerjasama, peluang-peluang untuk kolaborasi ini di perguruan tinggi seperti apa yang harus kita bisa masuknya sehingga kita bisa smooth berjalan sebaik mungkin untuk kita lakukan seperti itu. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Ada yang bergabung juga Bapak Diki dari PT KAI. Mungkin ada yang ingin bisa disampaikan, Pak? Selamat datang sebelumnya. Kalau berkenan bisa berbagi pandangannya juga, Pak. Ya, sambil menunggu, mohon izin menyampaikan kepada peserta hari ini, seperti yang diketikkan di chat, mohon berkenan untuk menuliskan di komentar nama lengkap, institusi, posisi, email atau WA, dan masukan untuk kegiatan APIK selanjutnya. Terima kasih. Bisa diketikkan di kolom komentar. Ya, Bapak Diki sepertinya keluar. Ya, saya pikir silakan kalau ada yang ingin menambahkan atau menyampaikan pertanyaan bahan diskusi yang lain. Kalau saya diminta nanya banyak sekali. Silakan Pak, disampaikan saja Pak. Jadi sebenarnya kalau dari rekan-rekan dari Pak Ahmad maupun Pesinyal, yang kami sangat perlu itu contohnya adalah masalah RAMS Pak, reliability, availability, maintainability, sama safety. Seperti yang tadi Pak Dubes sampaikan tadi, itu safety dan maintainability sangat penting. Itu kami terus terang tidak ada ukuran langsung Pak, karena itu harus orang-orang sudah pernah membuat yang bisa mengeluarkan. Nah, tapi secara umum beberapa acuan contoh bisa jadi acuan awal Pak Ahmad. Mungkin kalau perlu, kalau bisa kami diberi hints atau kata-kata kunci apa yang bisa menolong kita untuk membuat suatu RAMS awal lah Pak, sehingga kita bisa bekerja dengan, kalau kita belum membuat dalam versi sangat dasar ini Pak Ahmad, mohon masukannya. Ya, ini Pak Moderator langsung aja. Ya, silakan Pak. Ya tadi mungkin menyambung juga dari Pak Wimpi ya, tentang bagaimana ya tadi sharing pengalaman di ya terutama di sini ya. Ya ini nyambung dengan RAM juga ya, yang saya alami dulu riset bersama dengan Korean Railway Signal Research Association ya. Jadi dia ya memang ini kaitannya dengan persinyalan. Jadi dia melakukan riset memang dengan industri, jadi ada salah satu perusahaan persinyalan itu kan ya. Dan juga dia biasanya untuk tes-tesnya itu ya koordinasi dengan KRNA dan lain-lain. Itu memang target mereka, jadi riset di sini itu rata-rata memang buat produk gitu, dan buat produknya tidak sebatas jadi produk, tapi dia biasanya diminta ada sertifikasinya. Sertifikasinya salah satunya itu RAM gitu kan ya. Jadi akhirnya di riset itu memang ada alokasi biaya untuk sertifikasi. Gitu. Jadi dia ngundang sertifikasi karena di Korea ingin sertifikasinya yang internasional, jadi dia ngundang dari TÜV Sud dari Jerman gitu ya. Nah ini memang kadang agak berbeda dengan riset di Indonesia ya, yang kemarin saya dengan PT Inka gitu kita ngajukan alokasi dana untuk sertifikasi,
itu ya secara aturan tidak boleh karena itu targetnya produk saja itu. Nah kalau di Korea memang kita sampai ke sertifikasi. Dari situ kita jadi punya pengalaman. Pada saat buat produk kan kita tanda kutip ya apply ke TÜV tadi gitu kan ya untuk dapatin sertifikasi RAM-nya kan. Kan kalau IAS-nya RAM-nya kalau kita bicara misalkan seal lah gitu kan dapatnya berapa misalkan level 1 atau 4. Itu yang paling tinggi 4. Tadi ya dibimbing oleh ya lembaga sertifikasi tadi. Jadi dari dokumen apa harus disiapkan, terus nanti pengetesan juga sama. Gitu. Jadi kita pokoknya mereka nggak akan ngasih template gitu kan ya. Si lembaga sertifikasi itu ini template-nya loh yang Anda misalkan dari misalkan contoh interlocking, misalkan ini tegangan inputnya, outputnya gitu dan lain-lain gitu kan ya. Terus nanti tes itu kan dokumennya hampir lumayan banyak ya. Dan itu sifatnya memang include meng-hire di lembaganya gitu. Jadi kita hire terus kita beli istilahnya template-templatenya. Dan nanti dibantu sama mereka untuk misalkan ngisi-ngisi itu termasuk untuk tes. Bahkan pada saat tes alat itu memang biasanya tergantung ya tadi ya jenis alatnya. Kalau misalkan dia ya complicated ya kayak interlocking itu biasanya untuk dapat lulus sertifikasi ya yang internasional dia bisa sampai 5 tahun gitu. Jadi ya memang biayanya nggak murah juga ya. Mungkin sekitar berapa kemarin sih kalau kita ini kan ada sekitar kalau 2 miliar lah gitu ya. Terus jadi khusus sertifikasi. Terus kalau mungkin perangkat yang cuma deteksi KA saja seperti tadi Excel counter itu mungkin bisa setahun sampai 3 tahun gitu ya. Gitu dan itu sifatnya didampingi terus. Gitu. Jadi ya apalagi kalau perangkat sekarang kan ada hardware sama software. Nanti softwarenya sendiri dia ada software template-nya sendiri. Jadi kita kan biasanya berbasis C ya yang kalau di railway atau ada itu kan softwarenya. Jadi benar-benar kita nggak boleh keluar atau berkreasi untuk buat codingnya. Gitu. Jadi kita ngikutin coding yang template-nya. Jadi nanti kelihatan warning kalau misalkan ada yang warning kuning gitu ya. Kalau benar fatal biasanya merah. Nah, itu ya mereka ya berhasil misalkan sampai ya target misalkan berapa tahun misalkan 5 tahun. Itu salah satu ya pengalaman yang ya pernah saya alami gitu kan. Nah, sampai sekarang pun mereka di Korea sendiri untuk dapatkan sertifikat yang internasional tadi, yang RAMS tadi, karena kan di Korea tidak ada lembaga yang punya kewenangan mengeluarkan sertifikasi kalau yang internasional. Paling dia akhirnya buka yang namanya cabang Korea. Jadi TÜV cabang Korea gitu kan. Ahmad, sedikit lagi mohon maaf. Itu ada support dari pemerintah nggak? Misalnya itu biaya, misalnya perusahaan tadi dapat bantuan dari pemerintah, itu kan sangat mahal Pak. Independent safety assessor kan sangat mahal. Atau mungkin betul, ada bantuan. Nah itu memang sebagian besar ada dana dari pemerintah gitu. Jadi memang biasanya itu tidak setiap saat dapat ya, misalkan itu kan slotnya itu mungkin setahun ya satu gitu kan ya. Jadi nanti kan makanya diseleksi biasanya lembaga riset yang mengadakan yang mengajukan proposal, nanti partnernya siapa aja, partnernya kan diseleksi juga. Biasanya pemerintah Korea dia mau ngasih dana kalau untuk yang seperti itu biasanya hanya ke perusahaan-perusahaan yang kecil. Jadi kalau perusahaan kayak udah besar kayak Hyundai Rotem atau Samsung Traffic anaknya Samsung atau anaknya siapa lagi tuh yang besar-besar itu biasanya dia nggak mau kasih karena dianggapnya dia udah bisa mandiri riset sendiri. Tapi kalau biasanya dia yang menengah ke bawah perusahaan yang dibantu untuk sampai sertifikasi tersebut. Artinya melalui asosiasi KRSA tadi atau asosiasi tadi ya Pak? Iya, kayak gitu. Gitu. Tadi artinya, kalau ya.
artinya secara kelembagaan itu sangat penting ya, gimana menyelesaikan suatu masalah kereta api tadi. Jadi satu asosiasi jadi dulu, supply chain jadi dulu, baru nanti kita bisa maju. Ya, ya. Kalau saya lihat sih seperti itu. Jadi ya tadi menambah juga bahwa bagaimana ngelola standar untuk versi negara sendiri. Jadi di Korea biasanya itu dia mendorong untuk sertifikasi internasional untuk target ekspor. Tapi untuk di Korea sendiri mereka punya standar sendiri, disebutnya Korean Standard itu. Yang mengembangkan memang sejenis BPPT Korea lah, disebutnya KRRI lah ya, tapi khusus yang berkaitan dengan railway atau kereta api. Jadi dia produk misalkan Hyundai Rotem, produk Wujin kalau keretanya gitu, kalau persinyalan misalkan dari Hyundai Rotem atau dari Samsung Traffic yang lain, dites dulu sama KRRI sebagai apa namanya independen checkernya gitu kan ya, dan dia punya standar sendiri. Itu bahwa ini untuk di Korea gitu. Jadi sebelum dipakai sama operator, sama Corel, sama yang lain, itu semua dites dulu sama KRRI gitu. Baik, terima kasih Pak, ini penting sekali Pak. Boleh ikut nimbrung Pak Ivan? Ya, silakan Bapak Joko ya. Silakan Pak. Ya. Perkenalkan saya Joko Pak dari BPPT. Saya mungkin tidak terlalu teknis, saya hanya pengen ini aja tadi seperti nyuri-menyuri tadi teknologinya. Ini memang kalau saya boleh usul mungkin ada provokatornya juga ini harusnya, misalkan dari pihak kedutaan Korea bisa memediasi antara peneliti kita dengan peneliti-peneliti di Korea. Dan mumpung teman-teman di Korea ini banyak kan, tahu siapa saja yang bisa diajak bicara, kita mungkin bisa membangun sebuah forum ilmiah bersama, di mana di situ kita bisa membuat forum diskusi tentang satu topik spesifik. Misalkan kalau dari infrastruktur, misalkan slab track, misalkan. Tadi sudah dijelaskan secara ringkas oleh Pak Agus Sugiana ya. Ya, itu tadi tentang slab track. Itu kita bisa spesifik, Pak Ahmad Sugiana, maaf. Bisa secara spesifik forum tentang itu. Kemudian ada juga mungkin kita ada forum yang lain tentang signaling dan kontrol, ada forum-forum diskusi tentang sistem propulsi dan sebagainya. Sehingga forum-forum kecil-kecil tadi yang diisi oleh peneliti Korea yang teman-teman di sana sudah tahu siapa yang bisa diajak diskusi, mungkin difasilitasi oleh kedutaan, kita adakan diskusi-diskusi kecil. Dari situ mungkin nanti akan ada inisiasi atau ide-ide untuk membuat riset bersama dalam skala kecil itu. Tetapi kita intinya di sini ada ingin untuk mendapatkan konsep atau bagaimana caranya kita membangun. Bagaimana caranya kita mengembangkan teknologi itu. Misalkan slab track, kita kan hanya menggunakan lisensi-lisensi dari luar. Misalkan untuk KCIC, Wika Beton misalkan, dia bisa membuat tetapi atas lisensi Cina. Dengan standar Cina penghitungannya. Yaitu mereka membangun. Bagaimana forum-forum ini nanti dikembangkan bersama, akhirnya kita akan bisa mendapatkan ilmu, knowledge dari teman-teman di Korea. Barangkali usul saya hanya itu saja. Jadi kita setelah forum diskusi ini, kita bikin kecil, tapi kita topik tertentu spesifik bisa berseri di topik itu dengan peneliti-peneliti yang cukup mumpuni dari Korea. Kan teman-teman di sana sudah tahu nih, kalau signaling yang jago si A, si B, si C dari perguruan tinggi ABC atau industri ABC, itu dikumpulkan di sistem propulsi. Nanti yang persinyalan juga seperti itu. Nanti yang infrastruktur juga ada lagi. Nah, kalau ada kayak gitu mungkin akan bisa mempercepat kita untuk transfer knowledge ya. Kira-kira mungkin itu saja sih. Mohon maaf kalau saya terlalu banyak ini. Terima kasih, Pak Ivan. Terima kasih Pak Joko. Bapak Ahmad, saya mohon izin Pak,
ada masukan dari Bapak Ketua APIK, kalau diskusinya diakhiri beberapa menit lagi, karena sudah panjang, mungkin nanti lanjutannya bisa untuk sesi selanjutnya. Boleh Pak ya? Iya, iya. Ya, ya Bapak, Ibu-ibu sekalian yang sudah hadir, mohon maaf. Kalau berkenan nanti mungkin diskusinya bisa dilanjutkan di sesi selanjutnya. Saya yakin Pak Sinung masih ada banyak yang ingin didiskusikan. Kalau berkenan saya mohon Bapak Dubes untuk menyampaikan kata penutup Pak tentang diskusi hari ini. Terima kasih Pak. Silakan Pak. Kenapa bukan ketua APIK? Iya, tadi sempat mikir, sebenarnya juga tadi saya sempat mikir, oh Pak Dubes stay nih 2 jam full nih gitu di awal, jadi sempat mikir, Ini kan forumnya Pak Dubes aja nggak apa-apa. Tapi kalau ya, emang Pak Dubes, biasanya saya sih Pak, cuman ya saya sebentar terus nanti Rio terusin. siap Pak, siap. Intinya pokoknya saya senang yang kalau seperti ini karena konkret, dan saya sih open aja, silahkan kalau mau tadi usulnya Pak Joko agar ada diskusi langsung kecil-kecil dengan pihak Koreanya, peneliti Koreanya, bagus banget. Kereta api bisa jadi satu tema yang bagus ya, karena Koreanya sudah berhasil. Pertama, yang kedua sebetulnya konsorsiumnya KRNA tuh kepingin banget masuk ke Indonesia itu. Setelah LRT yang di di Rawamangun tuh dia pengen yang tahap 2-nya dan sebagainya. Lalu yang Makassar Parepare dia pengen masuk dan sebagainya. Cuma ya kita tuh kadang-kadang terombang-ambing sama pilihan-pilihan yang lebih murah, yang backingannya lebih kuat dan sebagainya. Saya nggak tahu lah. Tapi Koreanya tuh mau banget dia masuk. Itu dari sisi industrinya, bisnisnya. Tetapi yang perguruan tingginya juga kepengen banget dia. Tadi Pak Sinung kan wishlistnya ya, beasiswa apa itu Pak pasti mau Pak Koreanya, dan beasiswanya itu kalau di sini tuh nggak perlu beasiswa yang kayak model Inggris atau Jerman mah gratis, tapi di Korea itu bisa datang nggak bawa apa-apa juga bisa hidup di sini kok. Itu si Rio aja bisa hidup terus di sini tuh. Jadi praktis banget gitu, anunya nggak sulit. Terus jadi saya terbuka kalau mau bikin diskusi yang lebih detail, dan buat saya kereta api ini satu platform yang bagus karena peluang bisnisnya ada, karena itu Korea pasti mau. Yang kedua, efek manfaatnya buat kesejahteraan rakyat juga pasti bisa diukur gitu. Jadi saya kira itu aja. Terima kasih Pak Sinung, Pak Wimpi, Mas Ahmad Sugiana, Bapak yang lainnya, Mas Rio, terima kasih, Mas Ivan, terima kasih. Selamat malam. Iya, terima kasih banyak Pak Dubes. Mungkin saya menambahkan ya sedikit tadi kan Pak Dubes request. Ya sebenarnya biasanya saya sih memang penutupnya gitu kan, cuman kesempatan hari ini spesial nih Pak Dubes sampai jam 10.30 di Korea masih stay, gitu kita senang banget. Ya jujur tadi sempat senang gitu dengan apa yang disampaikan Pak Joko Pak. Jadi kalau boleh jujur mungkin Pak Dubes kita laporan juga bahwa hari ini kita kesempatan pertama nih akhirnya kita bisa berkolaborasi dengan BPPT kebetulan. Jadi kita bisa mengundang Pak Nung sebagai salah satu pembicaranya dari BPPT setelah sebelumnya kita sempat dengan LIPI untuk workshop solar cell, terus dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan beberapa institusi Indonesia lainnya termasuk UI, beberapa universitas di Indonesia juga. Nah hari ini kita tadi dari BPPT dan khusus yang dibahas karena klaster transportasi kebetulan yang langsung di-tackle sendiri sama Pak Ahmad kemarin dengan Mas Ivan, dibantu Mas Ivan. Jadi sebenarnya harapan kita berharap sekali gitu bahwa diskusi-diskusi seperti ini bisa berlanjut lagi di kemudian hari. Dan tadi sempat saya dengerinnya teknis banget ya, tektokannya antara Pak Ahmad, Pak Sinung gitu, tapi seneng aja dengerin ya, walaupun saya sebenarnya nggak ngerti gitu, background saya kan teknik kimia gitu, lumayan jauh dengan pikiran apian, tapi tektokannya seneng aja gitu, kita bisa memfasilitasi diskusi ini. Dan sebenarnya APIK itu hadir juga untuk seperti ini Bapak-Bapak, teman-teman semua yang hadir malam ini. Jadi
monggo bisa di-share ke teman-teman, rekan-rekan kerja lainnya di BPPT, baik di institusi lainnya, gitu ya, di bidang lainnya yang selain transportasi juga bisa mungkin jika berkenan bisa diperkenalkan bahwa kita di Korea ada Asosiasi Peneliti Indonesia yang ini kumpulannya orang-orang yang minimum S3 gitu, mahasiswa S3, tapi kita juga emphasize bahwa banyak orang postdoktoral, orang yang researcher di industri, jadi acara-acara yang diharapkan seperti Pak Joko tadi yang konkret ya, kita juga punya database-nya tadi siapa yang jago di bidang ini, misalkan jago di perkeretaapian Pak Ahmad, yang jago di bidang energi siapa, yang bidang air siapa gitu, kita punya database-nya. Nah, harapannya tadi workshop kecil atau diskusi-diskusi kecil yang forumnya seperti Pak Joko bisa kita laksanakan. Jadi mohon maaf jika ada peran malam ini, dan sekali lagi jika berkenan bisa menulis ininya, institusinya, supaya nanti kita bisa kontak setelah ini. Tadi seperti Pak Joko misalkan bisa tulis juga Pak komunikasinya Pak, setelah ini bisa kami kontak langsung, baik saya maupun pengurus yang lain, bisa kita kontak langsung untuk tadi masukannya untuk topik apa nih yang lagi dibutuhkan gitu, masukannya seperti tadi kan Pak Sinung tektokannya sama Pak Ahmad enak banget tuh. Nah, kita pengen ada diskusi-diskusi lain yang serupa seperti itu yang harapannya bisa kita lakukan bersama gitu dari APIK sendiri yang bisa melaksanakan. Tentunya juga didukung oleh KBRI. Terima kasih sekali lagi untuk waktunya malam hari ini. Saya kembalikan ke Mas Ivan. Ya, terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian yang sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Semoga acara hari ini membawa manfaat untuk kita semua. Dan ya, sampai bertemu di diskusi yang selanjutnya. Sekali lagi terima kasih untuk waktunya, terima kasih untuk kesediaannya berbagi. Ya, pasti akan ada hasil yang baik buat Indonesia ke depannya. Ya, begitu. Selamat malam, kami akhiri diskusi hari ini. Ya, selamat beristirahat Bapak, Ibu sekalian. Malam. Kereta api cepat. Pak Wipi, Pak Joko, mohon bisa diketik nomor ini supaya nanti bisa kita hubungi lagi Pak. Terima kasih. Ya, bagi yang ingin beramat-amat silahkan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak Pak Dubes. Ya, selamat malam. Assalamualaikum Pak Ahmad. Pamit dulu. Waalaikumsalam. Ya, mangga. Pak Ivan, Pak. Terima kasih banyak semuanya. Pamit dulu. Yuk, mari banyak. Terima kasih banyak Pak Kembali. Yuk, mari. Terima kasih ya. Kasih. Luar biasa. Assalamualaikum. Assalamualaikum.